warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami dari kelompok 8 yang insya Allah akan memaparkan sebuah video yang berjudul Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian. RPPH itu apa sih? RPPH adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan rancangan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan bermain untuk memfasilitasi anak dalam proses belajar. Rencana pelaksanaan pembelajaran biasanya dibuat sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Dan rencana pembelajaran harus mengacu pada karakteristik seperti usia, keadaan sosial, dan kebutuhan individual anak. Manfaat RPPH yang pertama adalah mendukung pencapaian kompetensi dasar dan kompetensi inti. Yang kedua, mendukung keberhasilan pengelolaan pembelajaran yang bermakna. Yang ketiga, mengarahkan guru dalam menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang keempat, mengarahkan guru untuk membangun sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dapat dimiliki oleh anak. Yang kelima, mendukung keberhasilan pelaksanaan pembelajaran. Selain dari manfaat RPPH, ada juga fungsi RPPH. Fungsi RPPH yang pertama adalah sebagai acuan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, mendukung keberhasilan pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, mengarahkan guru untuk menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Selain dari manfaat dan fungsi, ada juga rambu-rambu penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Dalam penyusunan RPPH, tentunya kita harus memperhatikan rambu-rambu penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu yang pertama, mengacu pada kompetensi dasar, yang memuat sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk mewujudkan ketercapaian standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang mencakup nilai agama dan moral, motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Yang kedua, memuat materi yang sesuai dengan kompetensi dasar dan dikaitkan dengan tema. Yang ketiga, memilih kegiatan selaras dengan muatan atau materi pembelajaran. Yang keempat, mengembangkan kegiatan main yang berpusat pada anak. Yang kelima, menggunakan pembelajaran tematik. Yang keenam, mengembangkan cara berpikir saintifik. Yang ketujuh, berbasis budaya lokal dan memanfaatkan lingkungan alam sekitar sebagai media bermain. Sistematika RPPH. Sistematika RPPH terdiri dari 7 step. Step pertama, identitas RPPH. Step kedua, materi. Step ketiga, alat dan bahan. Step keempat, kegiatan pembukaan. Step kelima, kegiatan inti. Step keenam, kegiatan penutup. Dan yang terakhir, step ketujuh, rencana penilaian. Identitas RPPH. Identitas RPPH memuat yang pertama, nama satuan PAUD, yaitu nama satuan PAUD yang menyusun RPPH. Contohnya, rencana pelaksanaan pembelajaran harian, kurikulum 2013, Khobar Baitul Mansurin, tahun ajaran 2020-2021. Yang kedua, semester, _bulan, _minggu. Contohnya, 1-1-1. Ketiga, hari dan tanggal. Contohnya, Senin 15 Juli 2020. Keempat, tema, _subtema, _subtema. Tema diambil dari tema, _subtema, _subtema yang disusun pada program semester. Kelima, kelompok usia anak diisi dengan kelompok sasaran 4-5 tahun. 2. Materi. Materi diambil dari materi yang telah dijabarkan di RPPM. Materi sejalan dengan tujuan yang telah dituliskan di atasnya. Materi dapat dibedakan materi untuk pengembangan sikap,
dapat dituliskan di RPPH lalu masuk ke SOP atau langsung dimasukkan menjadi kegiatan rutin dan diterapkan melalui pembiasaan serta diulang-ulang setiap hari sepanjang tahunnya. Ditindaklanjuti dengan dimasukkan ke dalam SOP kegiatan. Materi pengembangan pengetahuan dan keterampilan dikenalkan sesuai RPPH. Contohnya dari materi kegiatan, menyanyi diri sendiri, menyayangi diri sendiri, berani tampil di depan umum, mengurus diri sendiri, menyanyikan lagu aku, fungsi identitas diri, menggerakkan jari-jari tangan. Contoh dari materi pembiasaan, bersyukur sebagai ciptaan Tuhan, mengucapkan salam masuk dalam SOP penyambutan dan penjemputan, doa sebelum belajar dan mengenal aturan masuk ke dalam SOP pembukaan, mencuci tangan dan menggosok gigi masuk dalam SOP sebelum dan sesudah makan. Yang ketiga, alat dan bahan. Alat dan bahan sangat terkait dengan kegiatan yang akan dikelola guru pada hari itu. Kegiatan diambil dari beberapa rencana kegiatan yang ada di RPPM. Kegiatan yang ditetapkan tergantung pada pengelolaan model pendekatan yang digunakan di satuan PAUD tersebut. Alat dan bahan ditata semenarik mungkin untuk menarik minat anak. Contohnya alat dan bahan, gambar anak laki-laki dan perempuan, kertas, kartu nama, pensil, dan krayon. Kegiatan pembukaan. Yang pertama, kegiatan pembukaan ditunjukkan untuk membantu membangun minat anak agar anak siap bermain di kegiatan inti. Yang kedua, kegiatan pembukaan penting untuk mengenalkan materi pembelajaran. Yang ketiga, kegiatan pembukaan dimanfaatkan guru untuk mengenalkan kegiatan bermain yang sudah disiapkan, aturan bermain, menerapkan pembiasaan, dan sebagainya. Contoh kegiatan pembukaan. Yang pertama, penerapan SOP pembukaan. Yang kedua, menyanyi lagu aku. Yang ketiga, berdiskusi tentang aku ciptaan Tuhan. Yang keempat, mengamati seorang anak. Yang kelima, berdiskusi tentang identitas anak yang ada di depan. Yang keenam, berdiskusi cara menyayangi diri sendiri. Dan yang ketujuh, mengenalkan kegiatan dan aturan yang digunakan dalam bermain. Kegiatan inti. Yang pertama, proses mengajar menerapkan pendekatan saintifik, yakni anak mengamati sesuai dengan tema yang dibahas, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Yang kedua, proses pembelajaran dan pendekatan saintifik diterapkan secara lebih fleksibel dan lebih luas. Artinya, bisa diterapkan dalam ruangan, luar ruangan, menggunakan sumber belajar yang ada. Yang ketiga, kegiatan inti memberi kesempatan anak untuk bereksplorasi, membangun pengalaman bermain yang bermakna. Yang keempat, pada tahap mengkomunikasikan, ditekankan pada anak menyampaikan gagasannya melalui berbagai kegiatan bermain yang disiapkan. Yang kelima, kegiatan bermain disesuaikan dengan model pembelajaran sentra, area, sudut, dan kelompok dengan kegiatan pengaman. Contoh kegiatan inti, yang pertama, mewarnai gambar anak laki-laki atau perempuan. Yang kedua, menghitung teman yang laki-laki dan yang perempuan. Yang ketiga, menyebutkan nama panggilannya. Dan yang keempat, membuat garis datar. Nah, dari ketujuh sistematika RPPH, yang keenam adalah kegiatan penutup. Dalam pelaksanaan kegiatan penutup ini, ada beberapa kegiatan atau ada beberapa poin yang akan memenuhi sebuah kegiatan penutup. Yang pertama yaitu penguatan mengingat atau recalling. Yang kedua adalah kegiatan penutup berupa transisi dari sekolah ke rumah, diisi dengan berbagai kegiatan yang membuat anak rileks. Ketiga itu di kegiatan penutup dapat mengulang kembali apa yang dilakukan pada saat kegiatan pembuka. Contohnya di kegiatan pembuka kita bernyanyi. Nah, di kegiatan penutup juga kita bisa melakukan kegiatan tersebut. Yang keempat, kegiatan penutup juga dapat diisi dengan kegiatan rutin untuk memperkuat sikap yang diharapkan. Yang kelima yaitu kegiatan penutup dilakukan untuk menarik minat anak belajar esok harinya.
Jadi kegiatan penutup ini dilakukan untuk menarik minat anak belajar esok harinya. Nah, di sana juga tertera kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutup itu contohnya seperti merapikan alat-alat yang telah digunakan. Yang kedua, menanyakan perasaannya selama hari ini. Perasaannya gimana? Tadi seru nggak kita main ini? Tadi senang nggak kita habis membuat pohon, misalnya habis mewarnai pohon atau apapun itu. Yang ketiga yaitu berdiskusi kegiatan apa saja yang sudah dimainkan hari ini dan mainan apa yang paling disukai. Misalkan ada 2 kegiatan inti, misalkan kegiatan inti kita mewarnai ikan dan juga sambil membuat kolam dari balok, misalkan kolam ikannya dari balok. Di dalam kegiatan tersebut kita bisa menanyakan apa nih tadi yang kalian sukai dari permainan yang kita lakukan tadi itu apa aja, apakah dari membuat kolam dari baloknya atau mewarnainya atau apa. Kemudian yang keempat, recalling, itu menceritakan dan menunjukkan hasil karyanya dan penguatan pengetahuan yang didapat anak. Nah, jadi hasil karya anak yang tadi kita buat itu di akhir kita tunjukkan ini hasil karyanya loh anak-anak ini bagus ya. Kemudian yang kelima adalah bercerita pendek yang berisi pesan-pesan. Misalkan dari kegiatan itu tadi ada anak yang kurang rapi dalam menjalankan kegiatan atau misalkan masih ada yang suka isengin temennya ketika kegiatan pembelajaran. Jadi kita bisa memasukkan cerita-cerita yang mengandung pesan-pesan untuk anak itu sendiri agar tidak dilakukan kebiasaan buruk tersebut di lain waktu. Kemudian yang keenam adalah menginformasikan kegiatan untuk besok. Jadi kegiatan besok itu diinformasikan pada hari ini setelah kegiatan. Misalkan besok kita akan cooking class nih teman-teman. Besok kita cooking classnya akan membuat jus. Siapa nih yang suka jus misalkan? Kemudian besok teman-teman bawa buah-buahan ya dari rumahnya. Buah apa aja boleh teman-teman yang bisa di jus tapi ya gitu misalkan. Kemudian yang ketujuh adalah penerapan SOP penutupan. Seperti biasa SOP penutupan misalkan di lembaganya masing-masing seperti apa SOP-nya. Misalkan di satu lembaga itu ada berdoa, bernyanyi, kemudian bersalaman, tebak-tebakan atau apa sesuai SOP-nya. Atau misalkan yang pulang boleh misalkan bernyanyi atau apa, atau misalkan tebak-tebakan ayat di dalam surat Anas misalkan gitu SOP-nya. Ada poin ketujuh yaitu rencana penilaian. Nah, tentu saja setelah kita melakukan kegiatan bertahap dari awal pembukaan hingga di akhir kegiatan penutup, nah rencana penilaian ini tentu akan terjadi. Rencana penilaian adapun rencana penilaian itu sendiri yaitu memuat indikator perkembangan dan teknik pengumpulan data yang akan digunakan. Yang pertama yaitu indikator perkembangan mengacu pada indikator yang tertuang pada lampiran Permendikbud nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 PAUD dan dapat diperkaya oleh satuan-satuan PAUD sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan juga kekhasan lembaga PAUD tersebut. Kemudian yang kedua adalah indikator penilaian disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran. Yang ketiga, indikator penilaian sudah dikelompokkan ke dalam program pengembangan untuk memudahkan dalam penyusunan laporan. Yang keempat itu format rencana penilaian tidak bersifat baku sesuai kebutuhan. Contoh rencana penilaian yang pertama misalkan kita akan menilai tentang sikap. Di dalam sikap poin-poinnya ada mensyukuri bahwa aku sebagai ciptaan Tuhan. Yang kedua, menggunakan kata sopan pada saat bertanya. Kemudian penilaian yang kedua misalkan kita akan menilai pengetahuan dan keterampilan anak. Poin yang ada pada pengetahuan dan keterampilan anak, yang pertama itu menunjukkan diri anak, yang kedua menyebutkan identitas diri, yang ketiga dapat menyayangi diri sendiri, yang keempat dapat mewarnai gambar dengan rapi, yang kelima dapat menghitung teman sesuai jenis kelamin, yang keenam dapat membuat garis datar dengan rapi. Jadi rencana penilaian yang akan kita nilai itu, yang akan pendidik nilai itu indikator-indikatornya yang sudah tertera pada RPPH. Dan itu pula yang akan dinilai oleh pendidik. Teman-teman bisa langsung lihat pada contoh format penilaian, rencana penilaian di RPPH. Seperti ini bentuknya. Adapun yang berbeda mungkin menggunakan format rencana penilaian lainnya. Karena di sini sudah tertera juga format rencana penilaian tidak bersifat baku, sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh lembaga. Gitu. Itu aja. Terima kasih. Langkah-langkah membuat RPPH. Yang pertama, menyusun kegiatan berdasarkan kegiatan mingguan. Yang kedua, menentukan kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang ketiga, memastikan pembelajaran dalam satu hari sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran. Yang keempat,
Memastikan atau memperhatikan kegiatan harian disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan masing-masing dan menggunakan pendekatan saintifik. Yang kelima, membuat kegiatan harian dapat dibuat oleh satuan pendidikan dengan format sesuai kebutuhan masing-masing. Setelah melihat dan mendengarkan penjelasan tentang RPPH mulai dari pengertian sampai dengan langkah-langkah, di sini bisa dilihat kami telah membuat contoh RPPH yang di dalamnya sudah memuat dari ketujuh sistematika tersebut. Nah, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami tentang menyusun RPPH. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.